Bersama-sama kita akan memulaikan ibadah kaum muda remaja kita pada sore hari ini. Kita akan naikkan suatu pujian dari nyanyian tambahan nomor 29. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Gembala. Dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita mengatakan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Haleluya. Biarlah apa yang kami lakukan malam ini, ibadah pelayanan ini semua hanya didorong oleh kasih-Mu Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau lebih dari semua Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengasihi Engkau lebih hari, lebih tinggi lagi Tuhan. Lebih meningkat lagi sampai mengasihi-Mu lebih dari segala sesuatu dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih supaya ibadah pelayanan kami juga meningkat di hadirat-Mu Tuhan. Makin berkenan kepada-Mu Tuhan. Ampunilah kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini di Jalan WR Supratman Park Surabaya, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh merupakan uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami sesuai kebutuhan kami. Jangan ibadah kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, dalam tugas-tugas Engkau tolong semua. Tiba di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua. Demikian juga Tuhan Engkau tolong yang masih berlibur di luar negeri, luar pulau, luar kota juga Engkau jaga lindungi. Sampai tiba di Malang, di Surabaya, dimanapun dengan selamat. Kembali beribadah melayani Tuhan. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan-kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi
darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Biarlah semua didorong oleh kasih dan kemurahan-Mu. Kami sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan ini, kami sungguh-sungguh bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan lagu selanjutnya, yaitu dari nyanyian rohani nomor 398, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Puji Tuhan, kita akan kembali nyanyikan pujian ini lagi bersama kita bangkit berdiri dengan tempo yang lebih bersemangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat duka citaku penuh. Kembali dari atas, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat duka citaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita kembali dari nyanyian tambahan nomor 23, Allah Bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah,
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kembali dari atas, kerahkanlah. Bersama kita bagi berdiri kembali. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kurnya sekali lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian kita selanjutnya, yaitu dari nyanyian tambah nomor 55, Semua Baik. Dan saya akan membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang ingin menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang saudara-saudari sudah rasakan. Tempat di depan bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada sore hari ini saya boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan.
pujian kita dari nyanyian rohani nomor 329, Tinggikan Dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi-Mu namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulia ya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tuhan, vokal grup akan mempersiapkan pujiannya bagi Tuhan. Sambil menunggu, kita akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 317, Doa Bagi Kota Tercinta. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami,
pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita ini. Bersama kita akan naikkan pujian dari nyanyian tambahan nomor 31, Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya.
dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kembali kita akan naikkan pujian ini. Bersama kita bangkit berdiri. Dan nanti pada akhirnya waktu dan tempat kami serahkan pada Bapak Gembala. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dari atas. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup,
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi, Dia sanggup. Kita mengangkat tangan. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami, baik menyangkut kehidupan jasmani sehari-hari kami, dalam pekerjaan, dalam studi, menghadapi apapun juga, menghadapi masa depan juga, Tuhan. Baik yang rohani, Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup, Tuhan, untuk menyucikan, mengubahkan kami semua dari manusia daging menjadi manusia rohani yang sempurna seperti Engkau, Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Firman yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang ada di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, yang mengikuti siaran langsung radio, video, internet, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan. Pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan Gembala Agung, menjamah kami kaum muda remaja semua, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami Tuhan, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, menyerahkan segenap dan setiap denyut nadi kami hanya dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami bahagia di dalam Tuhan. Kami mengalami jaminan kepastian dalam pelukan tangan Gembala yang agung, untuk hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersati manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita masih berada dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai 11. Kita berada pada ayat 10 sampai 11. Ini judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, ayat 10 sampai 11. Lukas 5 ayat 10 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia.
Ya, kita baca lagi ayat 1 berkaitan dengan ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Jadi ini tujuan utama kita beribadah melayani Tuhan adalah untuk mendengarkan firman Allah. Ini tujuan utama. Ya, sekali lagi tujuan utama kita beribadah melayani Tuhan untuk mendengarkan firman Allah. Jika kita mengutamakan firman Allah, firman Tuhan dalam ibadah pelayanan, maka kita mengerumuni Yesus, merasakan hadirat Tuhan, hadirat Yesus di tengah-tengah kita sekalian. Ya, itu penting mengutamakan firman, maka kita merasa hadirat Tuhan, hadirat Yesus di tengah-tengah kita. Dan dia mampu melakukan segala sesuatu atas kehidupan kita. Ayat 10 dan 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah ini, saudara, jadi pemberitaan firman Allah dalam ibadah pelayanan, dalam ibadah, saudara, pemberitaan firman Allah sanggup untuk mengubah penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya ulangi, pemberitaan firman, kalau ibadah kita betul, kita mengutamakan pemberitaan firman Allah sanggup untuk mengubah penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikan dulu. Jadi ini yang dikenal, ya. Di dunia ini penjala ikan. Dunia ini dikelilingi oleh lautan. Ya. Paling banyak jumlah volumenya lautan dunia ini. Daratan dibanding lautan, banyak lautan. Jadi penjala ikan tidak asing di seluruh dunia. Karena dikelilingi oleh lautan. Penjala ikan. Jadi penjala ikan adalah suatu profesi. Suatu profesi. Sama dengan salah satu pekerjaan di dunia. Ada penjala ikan, ada pedagang, ada guru. Salah satu. Ya, salah satu pekerjaan di dunia untuk memenuhi kebutuhan daging, kebutuhan hidup sehari-hari. Ini salah satu bentuk pekerjaan, salah satu pekerjaan di dunia untuk memenuhi kebutuhan daging atau kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi ikan ditangkap, sebagian dimakan untuk lauk pauk dan sebagian dijual, dapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang lain. Nah, begitu. Itu penjala ikan, suatu profesi. Ada ahli bangunan, profesi itu ada pedagang dan lain sebagainya. Ini menunjuk suatu profesi, pekerjaan di dunia untuk memenuhi kebutuhan daging, kebutuhan hidup sehari-hari. Saudara, ikan ditangkap, sebagian dimakan, dikonsumsi, sebagian dijual dapat uang untuk beli baju dan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saudara, tapi penjala manusia lain. Penjala manusia adalah pekerjaan surga. Nah, ini mungkin tidak pernah didengar. Sebab hanya ditulis di Alkitab. Ya, di buku lain tidak ada penjala manusia. Ketawa orang, oh penjala manusia. Tidak ada. Jadi hanya tertulis di Alkitab. Jadi asing. Penjala manusia adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan surga. Penjala manusia adalah pekerjaan surga, pekerjaan Tuhan. Bukan profesi. Bukan profesi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Bukan. Ini saja. Jadi penjala manusia beda. Penjala manusia adalah pekerjaan surga, pekerjaan Tuhan. Bukan profesi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi tahbisan kepada Tuhan. Tahbisan kepada Tuhan. Saja. Jadi tahbisan itu tidak ada kaitan dengan perkara jasmani. Untuk mencari perkara jasmani, tidak. Murni untuk Tuhan. Pelayanan itu untuk Tuhan. Tahbisan sepenuh kepada Tuhan. Jadi
manusia ditangkap bukan untuk dimakan. Ya, wah bisa dipenjara. Nah, ini penjala manusia akan menangkap manusia. Manusia ditangkap, dijala untuk kerajaan surga. Bukan untuk kita. Kalau ikan ditangkap kita makan, kita jual sebagai. Tapi kalau manusia ditangkap untuk Tuhan. Manusia ditangkap untuk kerajaan surga. Jadi tidak ada kaitan dengan dapat upah, dapat tidak ada. Murni untuk surga. Nah ini jadi melayani Tuhan itu bukan untuk mencari sesuatu yang jasmani. Kalau kita melayani Tuhan mencari sesuatu yang jasmani di dunia. Contohnya cari uang seperti Om ini, Lempinel, kita berhenti kerja, kemudian sekolah Alkitab, lalu melayani Tuhan, tapi tujuannya hanya cari uang, cari ini. Wah, sama dengan makan manusia. Makan manusia. Jadi manusia ditangkap, dimakan. Kejam sekali. Ngerti ya? Jadi saudara-saudara juga sangkur musik. Kalau kita melayani untuk mencari uang, mencari perkara jasmani, uang, kedudukan, jodoh, dan lain-lain hanya untuk cari itu. Sama dengan makan manusia. Manusia ditangkap untuk dimakan. Kejam. Itu pembuat kejahatan di hadapan Tuhan. Pembuat kejahatan. Ya, itu tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan dibinasakan. Jangan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, sekarang kita bandingkan penjala ikan, penjala manusia. Kalau penjala ikan, pekerjaan di dunia ini supaya berhasil membutuhkan kepandaian, keahlian, pengalaman. Ya, saudara mau masuk kerja ditanya ijazah S berapa, nah, keahliannya apa, pengalamannya apa, itu. Jadi kebutuhan utama profesi, kebutuhan utama penjala ikan atau profesi di dunia untuk bisa mencapai keberhasilan. Ya, kebutuhan utama penjala ikan atau profesi di dunia untuk bisa berhasil, untuk bisa mencapai adalah kepandaian. Kepandaian, keahlian, ahli, pengalaman, modal, dan lain-lain. Saja itu untuk profesi di dunia. Tetapi beda dengan penjala manusia. Kebutuhan utama penjala manusia atau tahbisan kepada Tuhan untuk berhasil bukan kepandaian. Kalau kepandaian Tuhan tidak adil. Yang pandai bisa melayani, yang bodoh tidak bisa. Keahlian, yang ahli bisa melayani, yang tidak ahli tidak bisa. Pengalaman, yang tua bisa melayani, yang muda tidak usah. Baru anak kecil tidak usah melayani. Bukan itu. Jadi sekali lagi kebutuhan utama penjala manusia atau tahbisan kepada Tuhan untuk bisa berhasil bukan kepandaian, keahlian. Sekalipun boleh punya kepandaian mungkin cara berkhotbah boleh, main musik dan punya kepandaian, keahlian, pengalaman boleh, tapi bukan itu menentukan. Tetapi yang menentukan adalah panggilan Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan. Jadi ini kebutuhan utama penjala manusia. Tahbisan kepada Tuhan untuk berhasil bukan kepandaian, keahlian, pengalaman, bukan. Tetapi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Nah, ini yang penting. Panggilan Tuhan. Ya. Nah pertanyaannya, mengapa Tuhan memanggil kita? Mengapa Tuhan memanggil kita? Ya, jawabnya, ya sejak Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden, berbuat dosa, telanjang, diusir ke dunia. Maka semua manusia di dunia ini sudah berbuat dosa dan telanjang. Kehilangan kemuliaan, telanjang. Dan terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Saya ulangi, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden dan telanjang, kemudian diusir ke dunia. Ya, yang penuh kutukan ini. Diusir ke dunia yang penuh kutukan. Maka semua manusia di dunia sudah berbuat dosa. Sudah berbuat dosa. Dan telanjang dan terpisah dari Tuhan. Hidup dalam kutukan. Letih lesu, beban berat, itu artinya dalam kutukan. Nah, itu manusia berdosa. Hidup di dunia yang penuh kutukan. Letih lesu, beban berat, penuh duri-duri, kepedihan hati.
stres dan lain-lain. Itu hidup dalam suasana kutukan karena dosa. Itu saudara. Ya ini kita harus waspada. Dan manusia berdosa, manusia telanjang, tidak ada kemampuan untuk kembali pada Tuhan. Manusia berdosa yang terpisah dari Tuhan. Manusia berdosa, manusia telanjang yang terpisah dari Tuhan. Tidak ada kemampuan untuk kembali kepada Tuhan. Sampai terpisah selama-lamanya. Makin jauh terpisah, sampai terpisah selama-lamanya. Artinya binasa. Tuhan di surga, dia di neraka kalau terpisah. Jadi tidak ada kemampuan kembali. Sudah telanjang, tidak ada kemampuan. Seperti di Taman Eden itu. Tuhan datang menghampiri Adam dan Hawa. Adam dan lari, sembunyi. Makanya dipanggil, Adam di mana? Dipanggil. Nah, demikian juga. Ya, manusia berdosa, manusia telanjang di dalam dunia. Tidak ada kemampuan untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga semakin hari semakin terpisah. Sampai terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Dan berarti binasa untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan tidak mau manusia binasa. Oleh sebab itu Tuhan memanggil manusia berdosa. Sehingga Tuhan memanggil manusia berdosa supaya tidak binasa. Supaya tidak binasa. Oleh sebab itu Tuhan memanggil manusia berdosa supaya tidak binasa. Lewat korban Kristus, darah Yesus. Ini kasih dan kemurahan Tuhan. Lewat darah Yesus, korban Kristus, darah Yesus di kayu salib. Ini kasih dan kemurahan Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan. Itu darah Yesus, korban Kristus. Hanya itu yang bisa memanggil manusia supaya tidak binasa. Saja. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Ini panggilan Tuhan. Seharga korban Kristus, darah Yesus. Itu kasih dan kemurahan Tuhan. Itu panggilan Tuhan kepada kita. Manusia berdosa, manusia telanjang supaya tidak binasa. Wahyu 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kitab Wahyu pasal pertama ayat 5 sampai 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita. Oleh darahnya. Ayat 5 itu. Dan ayat 6. Dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Imam dan raja. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah ini. Jadi panggilan Tuhan untuk dua hal. Panggilan Tuhan yang seharga darah Yesus. Korban Kristus untuk dua hal. A, ayat 5. Melepaskan kita dari dosa. Untuk melepaskan kita dari dosa-dosa oleh darahnya. Jadi ini panggilan Tuhan yang seharga korban Kristus, darah Yesus. Untuk dua hal. A, untuk melepaskan kita dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan, minum, kawin, mengawinkan itu. Oleh darah Yesus. Oleh darahnya. Sudah bebas dari dosa? Nah, B, belum masih. Ayat 6, masih kurang satu langkah lagi. Dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam. Ini yang B. Saja untuk mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Untuk mengangkat kita. Jadi dilepaskan dulu dari dosa, beban. Dosa itu beban. Supaya bisa melayani. Untuk diangkat menjadi imam dan raja. Sama dengan pelayan Tuhan. Sama dengan penjala manusia. Bukan penjala ikan. Ya, untuk diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja. Sama dengan pelayan Tuhan. Sama dengan penjala manusia. Penjala manusia. Nah, itulah panggilan Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita kerja di dunia, ya, profesi bisa jadi penjala ikan, nelayan, pedagang, insinyur, apa saja, bangunan dan semua. Dibutuhkan kepandaian, keahlian, ya, pengalaman dan lain sebagainya untuk bisa berhasil. Tapi pelayanan Tuhan tidak begitu. Penjala manusia bukan itu.
Yang utama bukan kepandaian, tapi panggilan Tuhan. Yang seharga darah Yesus, kasih dan kemurahan. Untuk apa panggilan Tuhan? Untuk dua hal. Melepaskan kita dari dosa, kita punya beban. Suruh melayani, wah, Om sering katakan, coba gendong gula 1 kilo, lalu khotbah. Wah. Gendong gula satu karung, 1 kilo, 1 karung. Ya. Terus main drum, coba. Terus main organ, waduh, baru tidak sampai 5 menit sudah, ya sudah tidak bisa. Nah itu lepaskan dulu dari dosa-dosa, beban-beban dosa sampai puncaknya dosa oleh darah Yesus. Baru kita diangkat bisa. Kalau sudah bebas, baru diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja, pelayan Tuhan, atau penjala manusia. Pelayan Tuhan atau penjala manusia. Semoga kita bisa mengerti. Ayo malam ini. Semua manusia berdosa termasuk Om. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa dibuang ke dunia ini. Suasana kutukan kita berbuat dosa. Sudah berbuat dosa. Dan bersuasana kutukan. Tidak ada yang tidak ada air mata. Ada yang tidak pernah nangis. Tidak pernah ini. Semua pernah. Itu tandanya kita hidup dalam kutukan. Karena dosa-dosa itu. Kita hidup dalam kutukan. Letih lesu. Beban berat. Ya. Banyak air mata, kepedihan hidup ini, stres, dan lain sebagainya. Itu dalam kutukan. Tapi Tuhan mau panggil kita. Amin, jago. Tuhan mau panggil kita. Seperti hari ini, hari kemerdekaan Indonesia, kita merdeka dari dosa. Dipanggil untuk dimerdekakan dari dosa. Dilepaskan dari dosa. Dan untuk diangkat menjadi imam-imam, raja-raja. Pelayan Tuhan. Atau penjala manusia. Penjala manusia. Semoga kita, tinggal kita mau terima panggilan atau tidak. Itu saja. Saya, saudara-saudara mau melayani Tuhan, tinggal terima panggilan. Tuhan tidak lihat kepandaiannya, tidak lihat. Tidak lihat dosa-dosa, mau lepaskan. Sudah mau dilepaskan oleh Tuhan. Semua dilepaskan. Dan dipanggil oleh Tuhan. Diangkat menjadi imam. Tinggal mau terima panggilan atau tidak, itu aja. Amin, jago, tinggal itu. Nah, mari sekarang biarlah kita terima panggilan Tuhan malam ini. Untuk dilepaskan dari dosa, untuk diangkat menjadi imam, pelayan Tuhan, penjala manusia. Nah, sekarang ada 3 tanda kehidupan yang menerima panggilan Tuhan. Nah, kalau terima panggilan Tuhan, ada tandanya. Kalau menolak, ada tandanya. Ya, semoga kita menerima semuanya malam ini ya. Ayo, yang belum melayani, yang belum baptisan, nanti ada panggilan Tuhan malam ini. Yang sudah baptisan dipanggil untuk melayani. Yang belum baptisan, baptisan dulu baru melayani. Ya, ayo saja dipanggil oleh Tuhan. Ada 3 tanda kehidupan yang menerima panggilan Tuhan. Yang pertama ayat 11. Kembali ke Lukas 5 ayat 11. Ini yang pertama. Ayo terima panggilan Tuhan. Semua dipanggil, termasuk Om malam ini dipanggil. Kita manusia berdosa semua dipanggil untuk dilepaskan dari dosa, untuk diangkat menjadi imam-imam, penjala manusia. Pelayan Tuhan. Tinggal mau terima atau tidak. Nah, kalau mau terima ada 3 tanda kehidupan yang menerima panggilan Tuhan. 1. Ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah ini nomor 1. Tanda menerima panggilan. Begitu selesai perahu-perahu, tinggalkan semua ikut Yesus. Itu menerima panggilan. Meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Nomor 1, tanda menerima panggilan. Ada 3 tanda. Nomor 1, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Artinya, saudaraku, meninggalkan dosa-dosa dan hidup lama. Nah, mereka dulu penjala ikan, tinggalkan perahunya, jalannya ditinggalkan. Ini artinya sekarang kepada kita meninggalkan dosa-dosa dan hidup yang lama. Meninggalkan dosa-dosa dan hidup yang lama. Itu orang dipanggil Tuhan, orang menerima panggilan. Biar dia berdosa, biar dia najis, tidak peduli. Tuhan panggil. Nah, kalau terima panggilan, ayo seperti dulu murid-murid tinggalkan perahunya, tinggalkan semua yang lama. Tinggalkan dosa-dosa dan hidup lama. Nah, tinggalkan dan datang kepada Tuhan. Ayo malam ini dipanggil.
Nggak peduli, sudah najis, sudah ini, nggak peduli. Sudah gagal dan lain, ini perahu Simon gagal. Semalam-malaman nggak menangkap ikan, sudah kita pelajari. Nggak peduli, Tuhan panggil. Nah, yang penting menerima panggilan itu tinggalkan dosa-dosa. Yang membuat kegagalan dan itu dosa-dosa. Tinggalkan dosa-dosa dan hidup lama. Datang kepada Tuhan. Prosesnya, gimana kita meninggalkan dosa dan hidup lama? Sekian tahun nih, 17 tahun hidup di dunia, 16 tahun, 51 tahun. Bagaimana mau tinggalkan dosa-dosa hidup lama yang sekian banyak itu? Bagaimana? Gampang sekali. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Kalau Tuhan panggil, ada kesediaan saya mau tinggalkan dosa hidup lama. Untuk datang kepada Tuhan. Dipanggil Tuhan, datang kepada Tuhan. Ada prosesnya. Proses A. Tadi nomor 1 ya, tinggalkan dosa dan hidup lama. A sekarang prosesnya. Percaya, iman, percaya Yesus lewat mendengar firman Kristus. Firman yang diurapi. Jadi dengar firman ini sampai percaya, yakin. Ya, iman, percaya kepada Yesus. Lewat mendengar firman Kristus. Firman yang diurapi Roh Kudus. Nah ini bedanya kalau kita dengar firman dalam urapan atau tidak. Nah, kalau firman itu disampaikan dan didengar dalam urapan bisa jadi iman. Kalau disampaikan dengan pengetahuan jadi perdebatan, kritik dan lain-lain. Harus dalam urapan. Sebab itu doa untuk firman sungguh-sungguh. Jangan keluar masuk. Waktu doa untuk firman sungguh-sungguh. Urapi saya Tuhan. Supaya jadi iman. Iman percaya kepada Yesus lewat mendengar firman Kristus. Firman yang diurapi Roh Kudus. Itu ayatnya Roma 10:17. Firman yang diurapi Roh Kudus. Urapan Roh Kudus ini yang membuat kita mengerti firman. Mendengar firman sungguh-sungguh. Ngerti sampai percaya yakin pada firman. Pada Yesus. Nah, itu urapan Roh Kudus. Kalau daging tidak percaya. Daging tidak percaya. Kok enak orang berdosa cuma percaya. Ya, tapi kalau Roh Kudus membuat kita percaya, yakin kepada firman, yakin kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Nah, ini proses A. B, baptis bertobat. Iman, kemudian bertobat. B, bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Mati bagi dosa. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Mati bagi dosa. Mati bagi dosa. Nah itu. Ini menerima panggilan Tuhan. Kalau dulu murid-murid sedia meninggalkan perahunya. Meninggalkan jalannya. Semua ditinggal. Sekarang kita tinggalkan dosa-dosa. Dan hidup lama. Pergaulan lama dulu. Pergaulan apa yang tidak baik itu. Tinggalkan hidup lama. Tinggalkan. Dosa-dosa dan cara hidup yang lama. Cara duniawi mungkin. Ya, dunia malam dan lain. Ya, tinggalkan semua. Ya, tinggalkan. Terikat oleh apa saja. Oleh komputer, oleh internet, oleh apa. Terikat kita. Jadi cara hidup lama. Lepaskan. Lepaskan. Hidup lama lepaskan. Dosa-dosa dan hidup lama. Lewat percaya Yesus, bertobat. Ya, berhenti berbuat dosa. Mati bagi dosa. Dan kembali pada Tuhan. Mati bagi dosa. Ya, mati bagi dosa. Mulai di Wahyu 21 ayat 8 itu. 8 dosa. Itu yang membinasakan manusia di neraka. Ayo selesaikan. Malam ini harus diselesaikan. Seperti 8 orang naik bahtera Nuh selamat. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21. Mulai di sini bertobat. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya 2, orang-orang keji 3, pembunuh 4, sundal 5, tukang sihir 6, penyembah berhala 7 dan semua pendusta 8. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Itulah kematian yang kedua. Inilah kematian yang kedua. Neraka, binasa. Nah ini mulai bertobat 8 dosa ini dibuang. 8 dosa dibuang. Mulai penakut, takut pada sesuatu sampai tidak takut sama Tuhan, sampai melawan Tuhan. Itu penakut namanya. Penakut. Saya penakut bukan apa di taman rekreasi selekta takut loncat. Nah, bukan itu takut, cuma takut daging itu, takut
takut dalam permainan dan bukan itu. Penakut itu takut pada sesuatu sampai melawan Tuhan. Tidak takut sama Tuhan, melawan Tuhan, melawan firman. Firman bilang tidak boleh karena takut sama pacarnya, boleh aja. Nah, begitu. Karena takut sama bosnya bilang korupsi kamu. Firman bilang tidak boleh. Takut aku nanti tidak ditambah gaji sama bos. Ini. Takut korupsi dan lain sebagainya. Itu, saudara. Takut pada sesuatu sampai tidak takut sama Tuhan, sama firman, melawan firman. Kemudian juga orang-orang yang tidak percaya, bimbang, ragu-ragu. Nah, itu. Kemudian orang keji, jahat, pembunuh ini kebencian sampai tanpa alasan, hati-hati. Ya. Kemudian orang-orang sundal, hati-hati, persundalan, dosa seks, lewat pandangan, pikiran, perbuatan, perkataan, hati-hati. Ya. Ini harus dibuang sudah sekarang. Kemudian tukang-tukang sihir, ramalan bintang dan lain itu sihir. Ya. Sihir dukun-dukun dan lain-lain itu hati-hati. Penyembahan berhala, jimat-jimat dan lain-lain itu saja harus dibuang. Dan semua pendusta, dusta tidak boleh ada lagi. Nah, ini bertobat, ini menerima panggilan Tuhan. Percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Percaya pada Yesus oleh dorongan Roh Kudus. Sesudah itu aku bertobat, 8 dosa mulai buang semua. 8 dosa. Nah, sesudah itu Yohanes 3 ayat 5. Lahir baru dari air dan roh. Lahir baru dari air. Baptisan air dan baptisan roh. Ya, nanti bulan depan akan ada baptisan air. Ya, bulan depan akan ada baptisan air. Ya, tanggal 25 nanti kita penataran pertama. 18 atau 25? 25 penataran pertama. Ya. Kemudian nanti tanggal 1 penataran kedua. Ya, kemudian hari tanggal 6 September kita mengadakan baptisan air. Ya, baptisan air. Yang belum air. Ini lahir baru. Yohanes 3 ayat yang kelima. Yohanes 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lahir baru dari air dan roh, baptisan air dan baptisan Roh Kudus, sehingga kita mengalami hidup baru, lahir baru, lahir baru dari air dan roh, baptisan air, baptisan Roh Kudus, sehingga kita mengalami hidup baru, yaitu hidup surgawi. Nah, penjala ikan menjadi penjala manusia, dunia jadi surga, pekerjaan dunia jadi surga, manusia dunia jadi manusia surga. Bisa? Nah, itu lahir baru dari air dan roh, baptisan air, baptisan roh, sehingga kita mendapatkan hidup baru. Ya, manusia baru itu hidup baru, hidup surgawi, yaitu hidup dalam kebenaran. Itu menerima panggilan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Nah, itu buktinya. Ya, tandanya orang menerima panggilan Tuhan. Bisa hidup dalam kebenaran, tinggalkan dosa, tinggalkan hidup lama. Saja hidup dalam kebenaran, hidup surgawi, hidup baru, hidup surgawi, yaitu hidup dalam kebenaran. Amsal 10 ayat 2. Kebenaran ini lebih dari harta. Nah, ini berhasil. Lebih dari harta, lebih dari apapun. Amsal 10 ayat yang kedua. Amsal Sulaiman pasal 10 ayat yang kedua. Amsal 10 ayat yang harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Hidup dalam kebenaran, selamat. Lebih dari harta dunia ini keselamatan. Hidup benar. Lebih dari harta, jangan tukar keselamatan dengan apapun, harta apapun di dunia. Jangan lebih keselamatan, lebih dari harta di dunia. Itu hidup dalam kebenaran. Jangan ditukar dengan apapun di dunia. Ini orang menerima panggilan Tuhan. Saya menerima panggilan. Ayo berubah. Tinggalkan hidup lama, tinggalkan dosa, tinggalkan hidup lama. Hidup baru, hidup surga sekarang. Penjala manusia, hidup surga. Hidup dalam kebenaran. Itu selamat dari maut. Selamat dari neraka, dari maut.
Dan keselamatan itu lebih dari harta di dunia. Jangan tukar keselamatan dengan hidup benar itu dengan apapun di dunianya. Jangan ditukar harta, jangan ditukar jodoh, jangan. Lebih dari semua di dunia. Itu keselamatan, itu kebenaran. Nah ini menerima panggilan Tuhan. Ayo malam ini, siapapun kita, om, kalian semua, siapapun. Berdosa, najis, tidak apa-apa. Sudah ada di sini sekarang. Terima panggilan Tuhan. Dipanggil. Ayo. Tinggalkan dosa-dosa. Hiduplah. Prosesnya percaya. Dengar firman sampai percaya. Bertobat. Masuk baptisan air. Baptisan roh. Lahir baru. Hidup baru. Hidup dalam kebenaran. Itu keselamatan. Lebih dari apapun. Jangan ditukar dengan apapun di dunia. Semoga kita bisa. Ini tanda pertama. Orang dipanggil menerima panggilan Tuhan. Tanda kedua. Di dalam ayat 10. Lukas 5 ayat 10. Tanda kedua. Ayo. Tuhan mau panggil kita malam ini. Ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan panggil kita. Dari orang berdosa mau dilepaskan. Dan diangkat menjadi imam raja. Penjala manusia. Tuhan mau panggil. Semoga kita mengerti. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau menjadi penjala manusia. Nah, ini menerima panggilan Tuhan. Pertama, tinggalkan dosa dan hidup lama. Beban-beban semua tinggal. Kedua, menjadi penjala manusia. Jangan takut kamu menjadi penjala manusia. Ya, kita menerima panggilan Tuhan menjadi penjala manusia. Sama dengan menjadi imam-imam dan raja-raja. Ini yang kedua, menerima panggilan Tuhan tandanya. Menjadi penjala manusia. Sama dengan menjadi imam-imam dan raja-raja. Sama dengan menjadi senjata kebenaran. Sama dengan menjadi hamba kebenaran. Penjala manusia, imam-imam, raja-raja, senjata kebenaran, hamba kebenaran. Roma 6, 13-14. Surat Roma pasal 6, surat Roma pasal 6, 13-14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah ini, sudah lepas dari dosa, dari hidup lama, ayo kita harus menjadi penjala manusia, imam dan raja. Senjata kebenaran, hamba kebenaran. Roma 6 tadi 13-14. Nah, jika kita sudah dilepaskan dari dosa, sudah lepas semua dosa-dosa, dan tidak mau melayani Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau menjadi senjata kebenaran, maka kita akan dipakai lagi menjadi senjata kelaliman. Saya ulangi, jika kita sudah lepas dari dosa dan tidak mau melayani Tuhan, menjadi senjata kebenaran, maka kita akan dipakai kembali menjadi senjata kelaliman. Senjata kelaliman. Ya? Dipakai menjadi senjata kelaliman, senjata kejahatan. Dipakai melayani setan. Nah itu. Tidak ada alternatif lain. Tadi melayani setan, melayani dosa. Sudah dilepaskan. Tidak mau melayani Tuhan. Nganggur. Dipakai lagi. Menjadi senjata kelaliman. Senjata kejahatan. Melayani setan. Harus. Jadi kita mutlak harus menjadi imam dan raja. Mutlak. Jadi kita mutlak. Atau kita mutlak. Kita mutlak ya. Jadi kita jadi mutlak. Kita harus atau bagaimana bahasa Indonesia. Jadi kita mutlak harus menjadi imam dan raja. Senjata kebenaran. Hamba kebenaran. Harus. Sudah lepas dari dosa lewat percaya, bertobat, baptisan air, baptis Roh Kudus. Sudah hidup benar.
selamat, save. Layani Tuhan. Kalau enggak nanti layani setan lagi. Senjata kelaliman harus. Jadi tegaskan. Jadi kita mutlak harus menjadi imam dan raja. Saja melayani Tuhan. Senjata kebenaran. Hamba kebenaran. Harus. Mutlak. Kalau tidak pasti dipakai setan. Cuma dua. Mau dipakai Tuhan atau dipakai setan. Tidak ada. Saya di tengah netral. Tidak ada. Mutlak. Harus menjadi pelayan Tuhan. Hamba kebenaran. Senjata kebenaran. Hamba kebenaran. Yaitu. Apa itu senjata kebenaran? Hamba kebenaran. Yaitu melayani Tuhan. Dengan jabatan pelayanan yang benar. Dengan jabatan pelayanan dari Tuhan. Melayani Tuhan sesuai dengan jabatan pelayan dari Tuhan. Itu hamba kebenaran. Senjata kebenaran. Yaitu melayani Tuhan sesuai dengan jabatan pelayanan dari Tuhan. Saya jabatan pelayanannya gembala. Ya melayani sebagai gembala. Nomor 1 tugasnya memberi makan sidang jemaat. Nah itu. Melayani sesuai. Itu hamba kebenaran. Kalau tidak sesuai. Tidak benar. Bukan hamba kebenaran. Bukan hamba kebenaran. Semoga kita bisa mengerti. Semua sesuai dengan jabatan pelayanan dari Tuhan. Benar pelayanan. Dan istilahnya tadi hamba kebenaran yaitu tadi melayani Tuhan sesuai dengan jabatan pelayanan Tuhan, melayani Tuhan dengan setia dan benar. Melayani Tuhan dengan setia dan benar. Itu hamba. Ini orang dipanggil oleh Tuhan, menerima panggilan. Ayo, tinggalkan yang di belakang. Dosa-dosa, hidup lama tinggalkan, hidup benar. Sudah itu ayo maju ke depan. Menjadi hamba kebenaran. Senjata kebenaran. Hamba kebenaran. Melayani Tuhan dengan sesuai dengan jabatan pelayanan dari Tuhan. Jangan tawar-tawar sendiri dari Tuhan. Dan melayani dengan setia dan benar. Setia tapi benar. Benar setia. Melayani. Yesaya 11 ayat yang kelima. Itu bagikan memakai ikat pinggang. Melayani dengan setia dan benar. Yesaya pasal 11 ayat yang kelima. Ayo, sungguh-sungguh kita menjadi hamba kebenaran, senjata bagikan pakai ikat pinggang rapi nanti hidupnya. Kalau pakai ikat pinggang rapi, wah bagus, rapi, dimasukkan bajunya, dikasih ikat pinggang rapi sekali. Ya, rapi. Nanti rapi hidup kita, ditata rapi. Ikat pinggangnya juga perhiasan, indah juga hidup kita. Yesaya 11 ayat yang kelima. Yesaya 11 ayat yang kelima. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 5. Ia, itu Yesus, tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi melayani dengan setia dan benar sama dengan memakai ikat pinggang. Memakai ikat pinggang kesetiaan dan kebenaran. Itu artinya atau hasilnya. Nah ini. Tuhan merapikan. Tuhan sedang menata, merapikan hidup kita. Dan memperindah hidup. Perhiasan. Ikat pinggang itu rapi tapi juga untuk bagus. Perhiasan. Kalau kita melayani dengan setia dan benar, kamu mudah sungguh-sungguh. Saya juga mulai dari saya. Melayani dengan setia dan benar. Hamba kebenaran. Melayani sesuai jabatan pelayanan dari Tuhan. Saudara ditekankan apa, melayani apa dari Tuhan. Nah, itu layani yang sungguh-sungguh. Saya dulu tidak mau gembala. Tapi Tuhan tekankan gembala ya. Saya menurut. Kalau dulu saya tidak mau gembala. Lebih enak saya guru aja. Ya kesana. Ngajar aja. Di sekolah Alkitab dan lain-lain. Tapi Tuhan tetapkan gembala lebih dulu. Ya harus sebagai gembala. Saja sebagai gembala. Jabatan. Dan setia dan benar. Pakai ikat pinggang. Hasilnya Tuhan sedang menata. Merapikan hidup kita. Mungkin saudara ini bingung. Benang kusut. Hidupnya seperti benang kusut. Wah kok sulit semua ya. Ayo mulai ditata. Dirapikan. Dan dijadikan indah oleh Tuhan. Pada waktu. Tuhan sedang menata. Merapikan hidup kita. Dan menjadikan hidup kita indah pada waktunya. Tinggal tunggu waktu Tuhan.
Tugas kita sekarang tinggalkan hidup lama. Murid-murid coba. Tadinya sepanjang malam mereka cari ikan untuk dimakan, gimana ya, makan apa besok ini, cari ikan tidak dapat. Tapi setelah melayani Tuhan, tinggalkan semua. Urusan kita tinggalkan semua. Perahunya ditinggal semua, tinggalkan hidup lama. Dosa-dosa, itu tugas kita sekarang. Tuhan yang manggil, coba dipanggil perusahaan sudah. Nanti kalau sudah mau kerja, dipanggil perusahaan. Nah sudah, datang aja. Tinggalkan semuanya. Oh enggak bisa perusahaan, saya tanggal sekian. Ya sudah, enggak bisa, panggil yang lain. Begitu kan? Nah, datang, tinggalkan semua. Tinggalkan hidup lama. Dosa-dosa, itu hidup benar. Panggilan Tuhan. Kedua, layani dia, sudah datang. Apa? Yang bisa saya bantu? Nah begitu kan? Ayo layani Tuhan. Layani dengan setia dan benar. Itu urusan kita. Dia yang merapikan. Amin, saudara. Dia yang merapikan. Tadi hidup benar, selamat. Lebih dari harta, lebih dari semua Tuhan kasih. Keselamatan lebih dari harta. Kemudian Tuhan merapikan dan memperindah hidup kita pada waktunya. Juga dipakai hasilnya. Wahyu 19 ayat 11 tuh. Penunggang kuda putih itu setia dan benar. Dipakai kita dalam kegerakan hujan akhir. Kegerakan kuda putih. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Sekali lagi. Bukan kepandaian, keahlian, pengalaman dan bukan. Tuhan cari nomor satu yang mau menerima panggilan. Setia dan benar. Jangan nyelundup. Saya baru mau isi absen saja sudah berat. Nah itu sudah ada sesuatu. Sudah tidak benar. Pak. Saya tidak usah menghakimi. Tapi kalau orang mau isi absen saja sudah bingung. Itu pasti tidak setia dan tidak benar. Kalau setia dan benar bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak bingung. Mau pergi ke Medan. Saya tanggung jawab jemaat. Saya bukan ngelencer. Ngelencer apa? Pariwisata bukan. Saya menyampaikan firman. Kembali hari ini kembali. Jelas. Tapi kalau saudara ragu-ragu mau ngisi. Nah ini tidak setia, tidak benar ini. Tidak pakai ikat pinggang ini. Jangan-jangan separuh ikat pinggang. Nah, saya sering katakan coba ikat pinggang separuh. Yang penting saya setia tapi tidak benar. Yang penting saya benar tapi tidak setia, nyelundup. Coba ikat pinggang separuh bagaimana? Sudah tidak lucu. Ya, dianggap tidak waras lagi. Nah, itu. Nah, tapi kalau 17 Agustusan boleh mungkin. Nah, itu kan pakai rok, pakai ini, pakai pinggang separuh mungkin diketawain orang. Diketawain orang. Coba, saudara, ini sendiri, koreksi sendiri. Kenapa kok benang kusut terus, susah terus? Ya, karena tidak setia, tidak benar. Tidak setia, tidak benar. Ayo setia benar, Tuhan yang merapikan. Dan Tuhan pakai kuda putih. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah ini kita dipakai dalam kegerakan kuda putih. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, dipakai kita ini semua. Apapun jabatan kita mungkin dianggap kecil sama orang, satu talenta dianggap kecil, dipakai oleh Tuhan. Siapapun kita dipakai kalau setia dan benar. Setia dan benar. Dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan air, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Semoga kita mengerti. Tapi kalau tidak setia, tidak benar, dihakimi. Kalau tidak naik kuda, dihakimi. Yang naik kuda menghakimi, yang naik kuda dihakimi. Kalau tidak setia dan benar, dihakimi seperti yang punya satu talenta. Tidak setia, taruh di tanah. Tuhan bilang, dia menghakimi Tuhan. Wah, engkau Tuhan yang jahat dan lain-lain. Nah, itu. Akhirnya dia dihakimi. Hai hamba tak berguna, campakkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Penuh kertak gigi, ratap tangis dan kertak. Semoga kita, ayo terima panggilan Tuhan. Yang sudah melayani dan terima panggilan lagi, diperbaharui panggilan. Yang lempinel pun, saya pun sudah berapa tahun 92 saya lulus sekolah Alkitab. Sudah berapa sampai sekarang? 92, sudah 20.
21 tahun. 21 tahun. Masih dibarui malam ini panggilannya. Panggilannya dibaharui. Ayo, apa bersedia meninggalkan yang di belakang? Dosa-dosa. Untuk hidup benar, pertahankan hidup benar. Sebagai keselamatan. Apakah kita mau melayani Tuhan? Sesuai jabatan sudah diangkat jadi gembala. Apakah mau tetap mau menjadi gembala? Atau sudah mau pensiun? Nah, ini dilihat oleh Tuhan. Dibaharui panggilan. Dan melayani dengan setia dan benar. Pakai ikat pinggang. Tuhan yang merapikan, memperindah semua. Semoga kita mati. Terakhir, yang ketiga, tanda ketiga. Ada 3 tanda orang menerima panggilan Tuhan. Ayat 11 lagi. Ayat 11, Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Melayani, mengikut Yesus. Tinggalkan yang di belakang, hidup benar. Layani Tuhan dengan setia dan benar. Ini penjala manusia. Dan ikuti Yesus. Mengikut Yesus. Yang ketiga, mengikut Yesus. Artinya tergembala dengan benar. Mengikut. Gembala di depan, domba-domba ikut. Ikut. Mengikut Yesus. Sama dengan tergembala dengan benar. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Saya tunjukkan ayatnya supaya jelas. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Ini mengikut Yesus. Tergembala dengan benar. Ayat yang ke-10. Ayat yang ketiga. Yohanes 10. Untuk dia. Penjaga membuka pintu. Itu gembala. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya. Masing-masing. Ayat yang keempat. Maafkan. Ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Mengikuti. Cuma ikuti. Tidak usah cari jalan sendiri. Ini mengikuti Yesus. Tergembala dengan baik. Tergembala dengan baik. Hanya ikuti. Mengikut Yesus. Tergembala dengan baik. Prakteknya. Tergembala dengan benar. Tergembala dengan benar. Sebab ada gembala pandir. Gembala pedagang. Jangan. Tergembala dengan benar. Prakteknya tergembala pada firman pengajaran yang benar. Makanan benar. Kalau domba-domba dikasih racun, kurus mati. Nah, ini tergembala dengan benar. Prakteknya tergembala pada firman pengajaran yang benar. Pokok yang benar. Tergembala pada firman pengajaran. Prakteknya selalu berada di kandang penggembalaan yang benar. Apa itu? Kandang penggembalaan. Gembala dan domba-domba tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu penggembalaan yang benar. Kandang penggembalaan. Selalu berada dalam kandang penggembalaan yang benar. Yaitu gembala dan domba harus tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kandang itu ruangan suci. Kalau di tabernakel, ruangan suci. Ruangan suci. Ya, itu ada 3 macam alat dulu. Ruangan suci. Sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah. Gembala dan domba. Semua pelayan Tuhan harus. Gembala dan domba. Garis miring pelayan Tuhan. Semua harus berada. Harus tekun dalam 3 macam ibadah. Kalau satu tidak ada. Gembala ada, dombanya ada. Kandangnya tidak benar bagi domba-domba. Dombanya ada, gembalanya ada. Tidak benar kandang. Kandang yang benar, gembala dan domba. Semua pelayan Tuhan harus tekun dalam 3 macam ibadah. Pelita emas ketekunan dalam ibadah raya termasuk ibadah kaum muda. Meja roti sajian ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci. Dan meja roti sajian ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Ini kandang. Supaya ketekunan mesbah dupa emas ketekunan dalam ibadah doa penyembah. Supaya tidak menyangkal Tuhan. Petrus 3 kali menyangkal Tuhan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Supaya kita tidak menyangkal Tuhan 3 kali seperti Petrus. Di situ kita ditolong oleh Tuhan. Dalam pengembalaan. Supaya kita tidak seperti Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Ini perlunya 3 macam ibadah.
Supaya kita tidak menyangkal Tuhan 3 kali. Tubuh, jiwa, roh menyangkal Tuhan. Itu dibinasakan untuk selalu. Untunglah Petrus masih tertolong. Nah itu penggembalaan masih tertolong. Sampai pun sudah menyangkal masih tertolong. Kalau dalam kandang penggembalaan. Masih tertolong. Semoga kita ini ampuhnya. Saya bilang ampuhnya sistem penggembalaan. Kandang penggembalaan. Pada hari Kamis ini yang mau dihantam oleh setan. Sebab setan sudah tahu. Firaun tahu. Zaman Israel di Gosyen. Firaun di Mesir. Bagaimana Mesir porak-poranda. Gosyen aman tentram. Karena sistem penggembalaan. Sungguh-sungguh. Gosyen itu hanya budak-budak. Israel budak-budak, Firaun kaya, pandai, luar biasa, hancur lebur tanpa penggembala. Harus tergembala. Nah, ini bersaksi pada saudara-saudara lain. Jangan sembarang tergembala. Lihat makanannya, pengajaran yang benar. Lihat kandangnya, gembala ada ndak di situ. Kalau ndak ada itu salah, kandang yang salah, yang tidak benar. Kandang yang palsu. Saudara, tidak benar. Ya, semoga kita mengerti. Ayo supaya tidak menyangkal Tuhan. Kemudian tadi tergembala dengan benar, yaitu kita ada dalam pengajaran yang benar, kemudian berada di kandang, dan ketiga menyerah sepenuh. Taat, menyerah sepenuh. Taat dengar-dengaran. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Taat dengar-dengaran pada suara gembala. Mengulurkan tangan kepada gembala aku. Petrus sesudah tergembala, dia 3 kali tanya jawab dengan Tuhan. Petrus bisa mengulurkan tangan. Di dalam Yohanes 21. Yohanes 21. Ini prakteknya tergembala dengan benar. Tergembala pada pengajaran benar, berada di kandang yang benar selalu, dan taat dengar-dengaran pada suara gembala. Mengulurkan tangan kepada gembala aku. Taat dengar-dengar itu mengulurkan tangan kepada gembala aku. Seperti Petrus. Yohanes 21 ayat yang saudara baca di rumah mulai ayat 15 itu Petrus dialog dengan Tuhan 3 kali pertanyaan. Adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku. Adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus 3 kali. Sesudah itu saya langsung ayat 18. Aku berkata, Yohanes 21:18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, dewasa, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Mengulurkan tangan. Taat dengar-dengaran pada suara gembala. Mengulurkan tangan pada gembala agung. Menyerah sepenuh. Menyerah sepenuh kepada gembala agung. Itu mengulurkan tangan. Menyerah sepenuh. Penyerahan. Nah, ini sudah dipanggil, ayo menyerah. Mau suruh apa? Menyerah. Ulurkan tangan. Menyerah sepenuh. Itu taat. Dengar-dengaran pada suara gembala. Mengulurkan tangan pada gembala agung. Artinya menyerah sepenuh. Menyerahkan hidup sepenuh kepada gembala agung. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Petrus rela mati. Lebih dari nyawanya. Mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Ini mengulurkan tangan. Dan Tuhan akan mengulurkan, gembala agung akan mengulurkan tangan kasihnya kepada kita. Untuk memeluk kita semua. Untuk memeluk. Kalau kita mengulurkan tangan, dia mengulurkan tangan. Untuk memeluk kita semua. Dan terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Hasilnya, mari. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Hasil pertama, ini mujizat terjadi. Yohanes 10 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini dengar-dengaran, mengulurkan tangan. 28.
Yohanes 10:8. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dalam tangan Gembala Agung. Dalam pelukan tangan Gembala Agung. Terjadi mujizat. Mujizat secara jasmani. Tuhan sanggup, Gembala Agung sanggup memelihara kehidupan kita. Memberikan hidup, memelihara hidup kita secara ajaib. Tadi tidak ada ikan, jadi ada ikan. Memelihara hidup secara ajaib sampai hidup kekal. Memelihara hidup kita di dunia yang sulit ini secara ajaib sampai hidup kekal. Sampai hidup. Tidak usah takut kamu. Ya, kalau orang tua kaya jangan bergantung, tetap di dalam tangan Gembala. Kalau orang tua miskin jangan pesimis. Wah, bagaimana? Hidup kita bukan dari itu, dari tangan Gembala. Pelukan tangan kasihnya sanggup memelihara kehidupan kita di tengah dunia yang sulit secara ajaib. Sampai hidup kekal selama-lamanya. Ini mujizat secara jasmani. Dan mampu, tangan kasih Gembala Agung mampu menyelesaikan masalah kita. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Menyelesaikan masalah kita secara ajaib. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yakin dalam pelukan tangannya. Yakin. Pelan-pelan, tinggal tunggu waktu Tuhan. Ayo terima, yang penting kita terima panggilan. Tinggalkan yang di belakang, hidup benar. Itu sudah selamat, harta yang lebih besar dari harta dunia. Sudah lebih besar keselamatan, kebenaran. Lebih besar dari harta dunia. Itu berhasil betul. Sesudah itu layani Tuhan. Menjadi hamba kebenaran. Layani dengan setia dan berat. Ikat pinggang, ditata rapi. Sudah itu ikut Yesus tergembala. Supaya tidak disesatkan, tidak jatuh dalam dosa. Ikuti. Di kandang, di dalam pengajaran benar, di kandang dan serahkan hidup sepenuh kepada Dia. Taat dengar-dengaran. Menyerah sepenuh, mengangkat tangan. Menyerah sepenuh kepada Dia. Mengasihi Dia lebih dari semua, lebih dari nyawa kita. Mengasihi. Dan Dia akan mengulurkan tangan memeluk kita. Mujizat jasmani terjadi. Mujizat rohani terjadi. Keubahan hidup. Tadi disebut di Lukas 5 ayat 10. Jangan takut. Kamu mulai sekarang kamu menjadi penjalan. Jangan takut. Ini mujizat secara rohani. Jangan takut. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kekhawatiran lagi. Nah, itu mujizat. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Takut, khawatir ini yang membuat kita tidak benar. Takut nanti dimusuhi teman. Karena kita tidak nyontek. Nanti dimusuhi teman. Sok suci. Ya sudahlah, nyontek juga. Ini yang membuat kita tidak benar. Takut, khawatir tidak dapat ini. Wah, sudah berbuat dosa. Khawatir soal jodoh juga. Khawatir, tidak tenang hidup. Tapi malam ini mari. Kalau kita menyerah sepenuh pada Gembala. Ada dalam pelukan tangan Gembala Agung. Tangan kasih. Ayo, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Sehingga kita tenang, damai sejahtera. Tenang. Damai sejahtera. Serahkan semua sepenuh kepada Tuhan. Sampai kita damai sejahtera. Enak ringan hidup. Enak ringan. Makin ringan, makin terangkat. Jika Yesus datang kedua kali, mujizat terakhir. Kita diubahkan menjadi sama mulia dengan terangkat di awan-awan yang permai. Sampai duduk di takhta Tuhan selama-lamanya. Ayo malam ini. Ada panggilan Tuhan. Apa keadaan? Hancur najis amburadul ini ada panggilan Tuhan. Tinggal mau ikuti panggilan sampai kembali ke Tuhan. Kita terpisah dari Tuhan. Dipanggil sampai dipeluk oleh Tuhan. Takkan terpisah selama-lamanya. Amin saku. Takkan terpisah selama-lamanya. Sungguh Tuhan akan tolong kita. Dia bisa melakukan segala. Asal kita mau menerima panggilannya malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Ayo sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita malam ini. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Ayo dipanggil Tuhan, datang kepada Tuhan, ulurkan tangan kepada Dia. Sampai bisa mengulurkan tangan, Tuhan akan tolong kita semua. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Haleluya.
Tuhanku pimpinlah. Tuhanku pimpinlah. Ada gembala agung di tengah kita. Merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah. Biar kita dipeluk oleh Dia yang sangat terpisah jauh, sampai kembali pada pelukan. Lagi, Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Dengan menerima panggilan Tuhan. Tinggalkan yang di belakang. Layani Tuhan, perbaiki pelayanan sungguh-sungguh. Ibadah pelayanan perbaiki setia dan benar. Berikat pinggang dan tergembala dengan benar, dengan baik. Sampai bisa mengulurkan tangan, menyerah sepenuh, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Percaya, serahkan kepada Dia. Dia yang bertanggung jawab, memeluk kita, bertanggung jawab semua. Oh, haleluya. Lagi, tundukkan kepala. Dengan semua tutup mata. Ada kesempatan 1-2 menit. Kalau Tuhan memanggil kita untuk apa saja, kita hanya mengulurkan tangan. Mungkin dipanggil untuk jadi hamba Tuhan sepenuh, jangan takut. Dipanggil apa saja. Malam ini hanya ulurkan tangan. Ini keadaan saya Tuhan. Haleluya. Kalau ada yang mau maju ke depan, memenuhi panggilan Tuhan, mau mengulurkan tangan kepada Tuhan, majulah ke depan. 1 orang tidak apa-apa. Haleluya. Haleluya. Dimanapun saudara berada, di WR4 Surabaya, di depan laptop, komputer, dimanapun, gunakan kesempatan malam ini. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Jangan keras hati, jangan tolak panggilan Tuhan. Serahkan semua kepada Dia. Berada dalam tangan Tuhan, damai sejahtera malam ini. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menerima panggilan-Mu. Kami mengulurkan tangan hanya kepada-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, jamah kami, peluk kami Tuhan. Jamah kami, peluk kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Jamah Tuhan, peluk kami. Kami damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ya Tuhan, peluk kami, jangan lepaskan kami Tuhan, sampai kami damai sejahtera malam ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Tetap dalam suasana penyembahan. Angkatlah dua tangan. Seperti Petrus mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tadinya dia memberontak. Dia menyangkal. Dan dia khawatir sesuatu. Tapi dia sekarang mengangkat dua tangan. Mengasihi Tuhan lebih dari nyawanya sendiri. Angkat dua tangan, sembah dia. Terserah Engkau Tuhan. Begitu saja Tuhan. Haleluya. Hamba percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Buatlah yang terbaik baik menurut Engkau dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. 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 Engkau mampu melakukan segalanya dalam hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan damai sejahtera malam ini. Kami berada dalam pelukan tangan Gembala Agung, Imam besar kami. Terima kasih Tuhan. Kami bahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Baharui panggilan-Mu kepada kami Tuhan. Sampai kami menjadi milik-Mu selama-lamanya. Terima kasih. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Gembalakan kaum muda. Baik di sini, di Jalan WR Superman 4 Surabaya. Yang tergembala jarak jauh. Karena keadaan, karena pengajaran benar. Di dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa keubahan. Kepuasan, pertolongan yang langsung dari Tuhan. Bimbingan tangan Tuhan, hidup benar, hidup suci, sempurna. Terlebih kami dipeluk oleh Tuhan. Kami damai sejahtera di dalam Engkau hari-hari ini. Di tengah suasana kutukan dunia ini. Kami damai sejahtera. Kami bahagia dalam pelukan tangan Gembala Agung. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di WN4 Surabaya. Tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang apapun, buka jalan semua Engkau tolong. Pakai kaum muda menjadi saksimu, bersaksi pada yang lain. Mengajak jiwa-jiwa datang tergembala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan. Kaum muda berkati semuanya Tuhan. Yang bekerja berkati dengan berkat dari surga. Hutang piutang dan lain Engkau tolong semua. Yang mencari pekerjaan buka jalan. Yang sekolah kuliah tolong. Menghadapi ulangan harian skripsi, tesis, disertasi. Tolong semua. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan berikanlah pergaulan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang sesuai dengan Tuhan kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong semua. Beri ketenangan, kesabaran kaum muda. Biarlah Tuhan berikan jodoh yang terbaik bagi mereka semua. Masa depan yang terbaik Engkau berikan juga. Nama-Mu diagung muliakan. Lewat kaum muda, nama-Mu diagung muliakan selalu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Beri kesehatan, kekuatan kami semua. Demikian juga kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan selamatkan mereka, Tuhan peluk mereka semua Tuhan. Terima kasih. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, pakai mereka semua. Terima kasih. Inilah hidup kami. Peluklah kami selalu sampai Engkau datang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan malam. 244 nyanyian rohani. Mulia dalam pandanganku, Kau berharga di mataku, Yesus yang mengasihimu. Kau dipanggil, Kau ku tebus, ku jadikan milik kesayanganku. Kau ku bentuk, Kau ku
ciptakan untuk kemuliaan-Ku. Ayat 2. Berharga, mulia dalam pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu. Aku yang mengasihi. Kau ku tebus, ku jadikan milik kesayangan-Ku. Kau ku bentuk, Kau ku ciptakan untuk kemuliaan-Ku. Kau ku panggil, Kau ku panggil, Kau ku tebus, ku jadikan milik kesayangan-Ku. Kau ku bentuk, Kau ku ciptakan untuk kemuliaan-Ku. Besok pagi kebaktian umum 7:15. Gunakan waktu libur untuk datang kepada Tuhan. Berada dalam pelukan tangan Gembala Agung. Itu tempat paling aman bagi kita semua selama hidup di dunia yang penuh kutukan. Sampai kita damai, sampai kita terangkat bersama Dia. Kemudian hari Selasa doa penyembahan jam 5:15 sore. Hari Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:15. Dan Jumat kaum wanita remaja putri jam 5:15. Sabtu kebaktian kaum muda remaja jam 5:15 akan digabung dengan kebaktian pernikahan. Tapi semua diundang. Tetap jamnya sama. Tetap jamnya sama. Baik. Jadi 5:15 sekalian kebaktian pernikahan. Ya, baik, Tuhan memberkati. Jangan malu. Oh, saya enggak kenal. Enggak, semua kenal. Ya, semua kenal di dalam Tuhan. Ya, semua diundang. Semua diundang, ya. Jadi tetap bisa datang semuanya, ya. Tetap seperti kebaktian biasa. Cuma ini digabung dengan nikah. Kebaktiannya saudara ini semua. Cuma digabung dengan pernikahan, ya. Baik, Tuhan memberkati. Sudah. Ya, baik, Tuhan memberkati. Yang mau baptisan air silakan mengambil formulir baptisan. Ya, diisi, dikumpulkan segera. Ada baptisan nanti ya di depan situ. Diambil tanggal 25 penataran pertama, tanggal 1 penataran kedua, kemudian tanggal 6 masuk baptisan air. Hari Jumat jam 5 sore di sini. Baik, Tuhan memberkati semua. Doa yang berulang tahun tanggal 17 sampai 23 Agustus 2013. Saudari Sulamit Damayanti Syuli 20 Agustus. Saudara Hardiono Brutu 20 Agustus. Saudara Markus Rosolino Hendra 23 Agustus. Ya, baik, dan lain-lain selamat ulang tahun. Hari ini Bapak Prawiro ya, ulang tahun juga tanggal 17 Agustus. Bapak Prawiro. Ada yang 17 Agustus juga? Tidak ada. Ada. Kalau ada maksudnya tidak dapat kado didoakan. Ada? Tidak ada. Coba Bapak Prawiro saja. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian malam ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, Bapak Prawiro juga selanjutnya. Semuanya Engkau beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terutama dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Engkau dengar keluh kesah kami, Engkau tolong semua Tuhan. Demikian juga yang sakit Engkau jamah, Engkau tolong dalam persoalan, Engkau tolong, Engkau dengar doa kami semua. Pakai kami menjadi saksimu, mengajak kaum muda yang lain datang kepadamu Tuhan. Perjalanan pulang sertai lindungi, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat.
Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia besok pagi. Dengan setia bisa datang kepadamu. Lindungi semuanya. Terima kasih Tuhan. Latihan kur Tuhan berkati. Terima kasih. Syukur kepadamu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.